Bentar, gue absen. Makasih, Sul. Iya. Maaf Bu, sinyalnya udah mati. Ya. Eh, Bisa dijelaskan lagi nggak Bu yang tadi dijelaskan? Oh iya, jam kerjanya di sini itu jam udah di recording belum? Recording in progress. Untuk jam kerjanya di sini jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, jadi tapi terapis itu boleh datang sesuai dengan jam pertama. Jadi misalnya jam pertama itu pasien datangnya jam 9.30 ya berarti mereka datangnya jam 9.30 boleh. Kalau misalnya pulangnya lebih awal kayak jam 3 pasiennya sudah habis, sudah nggak ada ya boleh pulang seperti itu. Tapi di sini ya buka kliniknya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kalau hari Minggu libur. Tapi kalau misalnya hari Minggu mau masuk itu dihitungnya part time. Jadi kalau hari Minggu kan tarifnya 75.000 per kedatangan, yang 50.000 untuk terapis, yang 25 untuk klinik. Jadi kayak buat apa ya? Bonusan lah gitu. Baik Bu, apakah ada kontrak untuk misal jadi karyawan di sana nggak Bu? Misal harus kontrak 2 tahun Iya, dulu. kontraknya di sini minimal 1 tahun. Jadi kalau misalnya belum 1 tahun udah keluar, biasanya mereka harus mencari pengganti, itu wajib. Kayak misalnya kan, jadi nggak bisa di sini kayak buat batu loncatan, karena mungkin karena rumah terapi ya Mbak, bukan rumah sakit kan kadang misalnya dari lulusan baru pengen kerja di rumah sakit, jadi di sini kayak buat batu loncatan, coba aja di sana mumpung di sana buka kayak gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman, dulunya karena saya kan maksudnya nggak ada kontrak kerja, jadi pasien itu terapisnya berapa bulan nanti keluar, keterima di rumah sakit mana nanti keluar kayak gitu kan. Nah, belajar dari pengalaman itu sekarang ada kontrak kerja minimal 1 tahun, dan kalau misalnya belum 1 tahun mereka keluar wajib mencari pengganti. Jadi kalau belum mencari pengganti itu belum diizinkan untuk keluar kayak gitu. Tapi ya syukur pisan kalau di sini bisa 1 tahun minimal. Baik Bu, berarti untuk kontraknya tuh persyaratan gantinya tuh hanya itu aja, berarti nggak ada untuk dendanya kayak gitu Bu? Enggak sih Mbak. Baik Bu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh beberapa teman kami ya Bu ya. Oh iya, Makasih Bu silakan. udah menjawab. Baik, izin masuk Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Ivan Adriansyah. Saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Bu. Iya Mas Ivan. Mohon maaf sebelumnya ini kamera saya agak error Bu, jadi seperti ini Bu. Oke, nggak apa-apa Mas. Selanjutnya untuk struktur organisasinya itu seperti apa ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan seperti ada pemilik klinik, kemudian terapis atau bagaimana gitu Bu? Oh iya, di sini pemilik kliniknya kan saya sebagai pemilik klinik, saya lulusan terapi bicara. Terus kemudian okupasi terapinya ada Mbak Zamira Jati sama Mbak Ayu. Terus terapi bicaranya ada Mbak Rosma sama Mas Dani. Kemudian untuk administrasinya ada Mbak Sulis, dan Eh, psikologinya Mbak Alta Afifah. Baik, terus untuk job desk-nya untuk bagian administrasi itu apakah cuma maksudnya cuma kita rekap yang datang di hari itu siapa aja. Terus mungkin kalau yang buat bikin promosi di Instagram itu siapa ya Bu? Apakah ada tim sendiri seperti itu? Itu dari bagian admin juga. Jadi admin saya itu rekap dari membuat konten, terus ngerekap terapinya, yang terapi hari ini siapa saja, kan kita ada list ya Mas, ini kayak gini. Jadi dia nyentangin di sini kan, di sini karena pembayaran terapinya ada yang per kedatangan, ada yang per bulan, ada yang per minggu. Jadi adminnya nyatetin sendiri di daftar listnya. Terus yang bikin konten-konten juga adminnya, karena kan tugas admin ibaratnya santai ya, nggak terlalu banyak.
ininya, nggak terlalu ribet. Jadi dia masih bisa bikin konten sama menyusun jadwal. Jadi tiap hari H-1 sebelum terapi itu kita WA-in pasiennya buat jadwal besok. Seperti itu, Mas. Terus kalau untuk ibu sendiri kan di sini sebagai pemilik lahan ya Bu. Nah itu Ya. ibu sendiri apakah langsung terjun untuk menangani pasien seperti itu Bu? Iya, saya terjun langsung menangani pasien dan saya jobnya terapis yang paling banyak pasiennya. Karena maksudnya kan biasanya pasien-pasien yang masih baru, yang masih nangis atau misalnya yang masih susah itu biasanya sama saya dulu lah. Nanti kalau misalnya sudah tenang, baru saya kasihkan ke terapisnya kayak gitu. Kalau enggak ya misalnya langsung dengan terapisnya, misalnya langsung dengan okupasi terapi, biasanya saya tetap ngontrol kayak gitu loh, Mas. Jadi tetap semuanya itu di bawah naungan dan tanggung jawab saya. Dan kalau evaluasi terapi biasanya kan di sini kan 3 bulan sekali itu evaluasi. Itu pasti mereka yang membuat laporan, tapi saya bacain dulu laporannya sudah sesuai atau belum. Biasanya nanti kalau evaluasi terapi saya dampingin. Seperti itu, Mas. Baik Bu, untuk selanjutnya prosedur pelayanannya bagaimana ya Bu atau skemanya? Jadi mungkin semisal Iya. ada orang baru gitu Bu. Ya, kalau orang baru mau ke sini pasti harus janjian dulu di WA karena kan nggak bisa datang langsung ke sini. Jadi kalau misalnya datang langsung ke sini pas kita semua lagi pegang pasien kan kasihan. Jadi paling mereka itu WA dulu untuk menentukan janjian terapinya atau observasinya di hari apa. Terus pasien itu datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari admin. Misalnya kayak besok hari Senin jam 10, ya mereka harus datang sesuai jadwal itu. Kalau misalnya mereka datangnya terlambat, ya kita hanya menyisakan waktu yang tersisa, jadi nggak ada waktu penambahan. Karena kan setelah itu kita ada pasien lagi ya, Mas. Nanti setelah mereka diobservasi, kita menentukan jadwal untuk terapinya. Misalnya jadwalnya di hari apa, nanti kalau sudah itu kita masukin ke daftar jadwal. Setelah itu H-1 terapi kita WA pasiennya. Seperti itu, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tiba-tiba langsung ke sini palingnya cuma bisa nanya-nanya aja dulu, maksudnya kayak untuk biayanya berapa, biaya sekali terapi berapa, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah yang kosong hari apa, biar dijadwalkan untuk waktu observasinya. Dikasih tahu peraturan di rumah terapi Pelangi Insan itu seperti apa aja. Nanti mereka ya kalau setelah observasi dikasih peraturan mereka oke, sudah tahu peraturannya di sini seperti apa. Jadinya kan enak ya. Kadang kalau pasien baru karena taunya seperti pelayanan kesehatan yang lain, jadi datang jam berapapun nanti bisa dilayani kayak gitu. Jadi kita ngasih tahu kayak misalnya di sini itu ada sesi terapi namanya. Sesi terapi itu kayak misalnya karena kita waktunya 45 menit misalnya dijadwalkan di jam 8 ya, Ibu harus datang on time di jam 8, tidak bisa lebih dari itu. Kalau misalnya Ibu datangnya ke sini jam 8:15 berarti ya kita tetap mengeluarkannya jam 8:45, menyisakan waktu yang tersisa kayak gitu. Jadi kalau terlambat itu kita nggak bisa nambahin, kecuali kita ada jam kosong di jam berikutnya. Jadi kita menginformasikan ke orang tua untuk peraturan di rumah terapi Pelangi Insan, seperti itu. Baik Bu, tadi kan dijelaskan kalau pertama kali datang itu di WA sama adminnya dulu ya Bu. Nah itu habis itu dilakukan observasi. Nah, Ya. waktu melakukan observasi itu apakah ada dari tim psikologi juga sama jenengan atau dilakukan observasi sama siapa ya Bu? Kalau untuk observasi biasanya saya terjun langsung. Observasi itu biasanya saya yang observasi sama misalnya kan kalau di WA itu kita harus mengisi form dulu ya Mas, kayak misalnya nama anak, alamat, usia, terus kondisinya seperti apa. Nah, dari WhatsApp-nya itu kan maksudnya sudah bisa ketahuan ya kayak misalnya anak saya terlambat bicara, anak saya tapi kalau diajak bicara tidak fokus. Berarti yang observasi berarti harus ada dari bidang okupasi terapi karena saya sendiri terapi bicara berarti harus ada dari okupasi terapi juga. Jadi kita observasinya berdua, dilihat kemampuan dari segi okupasi terapi, kemudian dilihat kemampuan dari segi terapi bicara.
Setelah itu kita memberikan edukasi ke pasien kayak misalnya, oh Bu ternyata dia itu fokusnya masih pendek sehingga kayak misalnya terus ketahanan belajarnya masih kurang bagus, terus kayak misalnya postural kontrolnya ternyata dicek sama okupasi terapinya dia itu masih jelek, masih takutan, anaknya kewaspadaannya masih tinggi, masih belum nyaman dengan lingkungan baru. Biasanya programnya masuknya di okupasi terapi dulu. Kalau misalnya anaknya sudah ada progres untuk masuk ke terapi wicara, baru nanti kita asesmen ulang, kita kasih edukasi ke orang tua buat melakukan penambahan sesi terapi ke terapi wicara. Seperti itu, Mas. Hmm. Eh, Baik Bu, untuk selanjutnya itu apakah ada mungkin beda dari paket terapi kan di situ ada tidak cuma OT saja ya Bu, ada TW juga. Nah itu untuk paket terapinya apakah sama atau berbeda ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Iya, kalau untuk paket terapi kita sama aja sih Mas. Jadi untuk observasi sama pendaftaran ya, observasi dan pendaftaran itu 150.000. Kalau untuk okupasi terapi sama terapi wicara biayanya sama aja. Kayak gitu. Karena di sini apa ya, nuwun sewune maksudnya masih kan rata-rata menengah ke bawah, terus di sini kan hitungannya Banjarnegara itu ya desa lah ya Mas, maksudnya nggak terlalu kota-kota banget, jadinya tarif segitu itu kadang ada orang tua juga mengeluhkan, maksudnya kayak Mbak ini terdatang 50.000 kayak gitu, karena kan mungkin pemikirannya mereka ya karena terapi itu kan membutuhkan waktu yang panjang juga ya Mas, maksudnya nggak cuma sekali dua kali datang kayak gitu kan, butuh waktu yang lama sampai memang kondisi anak ini sudah bagus kayak gitu. Jadi kita tarifnya ya sesuai standar di sini aja 50.000 per 45 menit. Tapi kalau misalnya kadang orang yang rumahnya jauh merasa kayak masa cuma 45 menit di sini Bu, kalau bisa ditambahin jangan cuma 45 menit, kita ambil yang 1 jam itu 75.000, tapi itu nggak semua pasien mampu ya, maksudnya untuk yang misalnya kayak rumahnya jauh terus datang ke sini karena lama di jalan, di perjalanan 1 jam, masa terapinya cuma 45 menit Bu, kalau bisa terapinya karena anaknya belum bisa 2 sesi langsung ya, jadi kalau bisa terapinya 1 jam itu 1 jam 75. Kalau misalnya anaknya memang sudah bagus di okupasi terapi, sudah kooperatif, sudah bisa masuk di program terapi wicara, itu mereka biasanya ngambilnya sekali datang 2 sesi, jadi okupasi terapi dan terapi wicara tarifnya sama 100.000. Untuk pembayaran mereka mau bayar per kedatangan atau per bulan atau per minggu, kadang kan misalnya yang terapi seminggu 3 kali Bu saya bayarnya mingguan aja kayak gitu ya, itu semuanya sama, nggak ada korting diskon misalnya yang bayar per bulan jadi diskon berapa gitu, nggak, karena kan tarif segitu hitungannya sudah sangat murah lah ya untuk jenis pelayanan terapi gitu Mas Ivan. Oh iya. Terus selanjutnya Bu, kalau misal biasanya kan kalau terapi kan untuk menunjang proses terapinya kan tidak butuh mungkin nggak cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu ya Bu, untuk Dari mungkin untuk pasien yang lama seperti itu apakah di situ itu ada kayak perlakuan khusus kayak gitu Bu? Semua sama aja sih Mas, karena ya apa kita sama aja, misalnya kayak pasien datang observasi setelah per 3 bulan sekali, kita itu pasti evaluasi mana yang sudah bisa, misalnya mana dari tujuan jangka pendek, jangka panjang terapi yang sudah kita lakukan itu prognosisnya seperti apa, apakah ini sudah baik, misalnya kayak atensinya dulu belum sama sekali bisa menatap, kontak matanya masih jelek, sekarang udah bisa, jadi prognosis dan progresnya apa itu kita kasih tahu ke orang tua per 3 bulan sekali, mana yang masih menjadi PR, mana yang masih menjadi mana yang sudah oke, itu kita evaluasi semuanya sama, mau terapi di sini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, semuanya sama kayak gitu. Jadi kita nggak membedakan pasien baru atau pasien lama, atau misalnya pasien yang bayarnya per kedatangan sama paketan beda kayak gitu, enggak, semuanya sama. Baik Bu, untuk selanjutnya eh, mungkin bisa dijelaskan untuk apa tempat terapinya Bu itu ada ruang OT, terus untuk ruang TW itu mungkin bisa dijelaskan
kisaran luasnya seberapa gitu Bu, atau kayak denah tempatnya gitu loh Bu. Oh ya, mau di videoin aja, ini saya lagi di klinik di depan, atau gimana? Boleh Bu, mungkin bisa keliling sambil mungkin bisa dijelaskan ini ruang apa Oh, seperti itu Bu. ya bentar aku pakai kamera belakang ya Mas. Ini buat ruangan okupasi terapi ya Mas ya, sekitar luasnya antara 3x5, ada AC. Terus ini ayunannya bisa dilepas, maksudnya bisa digunakan. Ada wall climbing sama tangga dan tangga tali. Ini untuk simpan mainan, ini belum diberesin karena tadi ada yang terapi. Terus ada ban, ada papan titian, ada bola, ada kursi, ada papan keseimbangan, bola bosu, ada trampolin. Terus ini untuk latihan sensori taktil ya, ada rumput-rumputan ini. Terus ada tangga perosotan. Terus ini ada apa yang buat latihan apa pakai tangga yang itu loh Mas, goyang-goyang. Sama ada hula hoop. Biasanya kalau pasien yang masih nangis kita dudukin di kursi dulu. Ini pakai kursi kecil. Terus ini ruangannya sekitar 3,5x5 ukuran ruang okupasi terapi, dan di sini ada 2 okupasi terapinya. Terus kemudian kita ke ruang admin. Ini di ruang admin ada meja admin, kipas angin, kursi, dan apa ya itu daftar list. Ini kita kalau setiap habis terapi kita apa namanya nulis di buku siapa aja pasiennya hari ini, mana yang sudah bayar, mana yang belum, kita nulis di buku. Terus ada kartu kartu apa kartu ininya juga, lupa tadi belum disampaikan, kartu terapi. Jadi setiap terapi itu di bawah ini kartunya. Tadi bukunya sudah ya, ini bukunya, buku kartu terapinya. Terus ini ke ruangan terapi bicara. Bentar, Mas. Nah, ini ruangan terapi bicaranya ada cermin, matras, ini biasanya buat masas, terus meja kursi, lemari buat simpan mainan, di dalamnya juga ada alat oral motor sama meja kecil. Ini juga ruang terapi 2. Sama kipas. Kalau ruangan terapi bicara cuma pakainya kipas, kalau okupasi terapi pakai AC karena kan pasti panas ya. Ini ruang terapi 1, 2, yang satunya lagi di luar. Sebentar Mas. Buat ruang tunggunya, karena kemarin kan COVID, jadi banyak yang request ruang tunggunya minta di depan aja. Ini parkirannya luas. Itu depan warung tapi lagi tutup. Ini ruang tunggunya. Terus ini ruangan terapi wicara sama psikolog. Jadi kalau psikolog itu kan karena datangnya part-time ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk psikolog buat konsultasi. Ya, ini ruang terapi wicara 2. Lebih luas ruangan ini sih. Ya, sekitar 3x3 lah Mas ukurannya untuk ruang TW-nya, 3-3-nya. Ini tampak dari depan. Ada pelang SIP saya. Ada ini banner. Nah, ini lokasinya tidak terlalu jauh. Ini jalan raya tapi jalan raya ke desa. Jadi tidak terlalu ramai. Kalau ke sana lurus terus sekitar 100 meter baru jalan raya. 100 meter ya. Sekitar 100 meter itu baru jalan raya besar. Jadi tidak terlalu bising sekali, tapi mudah dicari. Ini ke sana 100 meter. Gitu. Gitu ya Mas Ivan. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mas.
Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Maulida Rozi. Saya izin masuk ya, Bu, izin bertanya. Ya, Untuk rencana promosi ke depannya untuk kliniknya itu apa aja ya, Bu? rencana kedepannya Mbak, karena di sini kan pasiennya itu alhamdulillah banyak sekali ya. Sekarang kita itu pasien yang aktif sekitar 120 pasien dengan kita 5 terapis. Bisa dibayangkan penuhnya seperti apa ya Mbak? Jadi kedepannya insya Allah saya mau nambah ruangan lagi untuk okupasi terapinya bisa lebih besar lagi, juga menambah rekrutmen pegawai lagi seperti itu Mbak. Ya karena di sini itu hampir setiap bulan pasti ada pasien baru yang datang seperti itu. Jadinya kan kadang karena kita sudah terlalu penuh, kita masukin ke daftar waiting list. Kasihan kan pasiennya, maksudnya karena di sini itu di Banjarnegara itu klinik satu-satunya ya cuma di sini yang membuka, maksudnya klinik yang apa buka keterapian itu cuma di sini aja untuk terapi bicara sama okupasi terapi. Yang lainnya kan ada di RSUD, sedangkan kebutuhan kebutuhan pasien itu kan banyak sekali ya. Sedangkan di RSUD juga terapisnya baru ada satu untuk terapi bicara, satu untuk okupasi terapi. Ini baru rekrutmen lagi, mereka baru rekrutmen nambah satu terapis OT sama satu terapis TW. Itu pun menurut saya kebutuhannya masih sangat kurang sekali. Maksudnya memang sekarang itu orang sudah aware tentang tumbuh kembang anak. Jadi kayak misalnya datang ke dokter, datang ke bidan karena kita sering melakukan penyuluhan ya. Jadi kayak dokter sama bidan sekarang udah aware tentang profesi kita. Yang dulunya mereka itu masih menganggap sangat awam tentang apa sih okupasi terapi sih apa kayak gitu ya. Masih awam banget mereka. Akhirnya kita sering ngadain penyuluhan ke posyandu, kita ngadain penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang keterapian, kita ngadain edukasi atau misalnya konsultasi gratis seperti itu. Jadi mereka sekarang sudah lebih aware banget tentang keterapian. Jadi pasiennya tuh banyak sekali. Mungkin ya kedepannya pasti kita akan menambah ruang terapi, nambah tenaga juga. Izin bertanya, Bu. Untuk itu kan tadi kan ada psikolog ya, Bu. Nah, itu seminggu psikolog part-time-nya tuh jam berapa aja, Bu? Hari Selasa, Psikolog jam berapa? hari Selasa sama hari Sabtu. Hari Selasa mulai dari jam 10 sampai dengan selesai ya, karena dia free, nggak ke rumah sakit, jadinya kan masih bisa ngisi di sini mulai dari jam 10 sampai selesai. Kalau hari Sabtu itu mulainya jam 2 sampai selesai ya. Selesainya berarti kalau klinik tutup ya jam 5. Di sana di klinik tuh ada tukang kebersihan apa enggak, Bu? Ada, di sini ada yang membersihkan. Jadi tiap pagi sebelum terapi sama sore setelah terapi itu ada yang bersihin. Ada itu sendiri, itu maksudnya rewang yang di rumah. Jadi itu setiap pagi datang mesti membersihkan ruang terapi, sama setelah terapi selesai dibersihkan, disapu gitu. Itu juga kalau tukang parkir nggak ada, kadang-kadang jadi strategis ya, maksudnya kayak untuk parkir kayak gitu udah oke lah, strategis gitu. Itu juga rewangnya itu juga tukang masak juga, Bu? Iya, enggak, tapi bantuin itu jaga anak. Di sini biasanya kalau untuk masak kita beli sih, karena kan udah repot ya. Saya biasanya pasiennya selalu penuh, maksudnya mulai dari jam 8, sedangkan kan saya maksudnya punya anak kecil, kan ngurusin dia berangkat sekolah kayaknya udah nggak bisa masak, jadi ya pasti selalu Mbak Admin, Mbak Sulis yang berbelanja ke pasar, jadi beli makanan matang aja lah. Itu kegiatan rewangnya itu kualifikasinya tuh apa aja ya, Bu? Rewangnya Orang biasa sih Mbak, orang biasa aja, maksudnya ya
Ya, karena dia kan di sini kerjanya dari pagi, dari jam 7 sampai jam 5 lebih. Pokoknya selesainya kalau saya udah selesai ya mereka Mbak Yeni itu baru pulang. Jadi kalau pagi pasti membersihkan ruangan rapat dulu. Nanti kalau sudah selesai kan di sini selesainya jam 5. Pasien selesai kan terakhir itu jam 4.15 masuk, terakhir keluar kan jam 5. Nah itu nanti kalau terapis sudah pulang dirapikan sama Mbak Yeni. Untuk rewangnya sendiri tuh gajinya sekitar berapa, Bu? Sekitar 1 juta. Itu bayarnya per bulan atau? Iya, per bulan. Izin bertanya, Bu, untuk pengembangan kualitas layanan di klinik itu apa aja, Bu? Kalau sekarang sih kalau kayak misalnya terapi saya ada seminar itu pasti difasilitasi dari klinik jadi 55% 50%. Jadi 55% uangnya dari klinik, 55% dari uang pribadi. Tapi mereka wajib memberikan evaluasi apa yang sudah diikuti misalnya kan pasti mereka ada baru kan, yaitu mereka menjelaskan ke kita kan ada rapat tiap satu bulan sekali kita kan rapat untuk yang membahas semuanya membahas barang kayak pelayanan kita ke pasien seperti apa, cara kita mengasih apa ada yang salah, biasanya juga pasien misalnya ada yang komplain ya, saya salah kok tadi keluar itu setengah jam kayak pasien belum ngerti aturan di sini, jadi kayaknya nanti kita harus melakukan evaluasi lagi ke terapi apa cara mengatasinya mereka biar lebih bagus. Terus kayak mereka ini apa namanya habis mengikuti seminar dengan tema yang mereka sharing ilmu dengan biar kita sesama karena kan kita tim ya, jadi tim saya timnya saya masih terapi ya kita mengerjakan seorang pasien itu harus apa yang dikerjakan di terapi cara apa yang dikerjakan masih terapi jadi biar nyambung nggak asal masuk nggak pengennya karena kadang kesini benar-benar yang program artinya apa sih untuk TWI-nya atau program TWI-nya apa sih yang benar-benar kerja sama tim yang bagus itu. Jadi kalau saya pasiennya kayak yang ada progres biasanya saya langsung masih ini ke terapisnya gimana kalau ini sudah tidak bulan tapi saya ketika evaluasinya ini bisa sama kayak gitu terus mereka masih jelaskan kondisinya si anak-anak saya langsung ya mbak maksudnya saya udah jadi dia kayak ternyata anaknya itu di rumah masih nonton TV kok mbak dia masih kayak gitu lama-lama dia masih nonton TV masih mainan HP dan kan dikasih evaluasi dengan orang tua kan itu hal-hal yang bisa disampaikan di aset-aset divisi untuk progres terapinya jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi yang diharapkan saya adalah ketika anak di sini itu 1 tahun ya mereka jangan kan tahun-tahun 3 bulan pasti sudah ada progres setelah walaupun progresnya itu sedikit itu harus aja jangan sampai 3 bulan kalian memang saya 3 bulan kalian minta anak ada progresnya kan orang tua masih bayar walaupun bayarnya apa 50.000 jangan bayarnya cuma 50.000 atau berapa yang penting itu kualitas kita jadinya kalau kualitasnya bagus kan kita akan dikejar ya maksudnya karena kita saingannya jangan sampai sakit kalau rumah sakit kan pasti datang sama itu ke rumah sakit kalau kayak kita jual jasa kan harus kualitasnya bagus kayak gitu kalau kualitasnya bagus pasti kita terkenal siapa pasti mereka jelasin ke pelanggan aja kayak gitu sih mbak. Baik, Bu, untuk pertanyaannya di sana kan ada ITW sama OT ya Bu. Nah itu ada sip-sipan enggak Bu? Sip 1 atau sip 2? Kita belajar dari jam 8 sampai jam 5 sore cuma ya itu mereka datangnya sesuai jam misalnya kayaknya mereka datang pasien pertama jam 10 ya mereka datang aja jam 10 walaupun klinik bukanya jam 8 apa atau misalnya jam 12 sudah selesai sorenya nggak ada pasien lagi ya boleh pulang nggak apa-apa
Yang penting tanggung jawab kalian di sini terapi itu sudah dipenuhi. Setelahnya itu mau ngapain bebas. Kayak misalnya jam 12 itu kan istirahat sampai dengan jam 1:15 itu kan istirahat. Nah setelah istirahat ternyata nggak ada pasien, ada lagi jam 3, berarti kan istirahatnya lama tuh berjam-jam ya, dari jam 11 sampai jam 3. Ya aku membebaskan, kalian mau ngapain boleh gitu. Maksudnya nggak harus standby di klinik sampai kliniknya tutup baru boleh pulang gitu, enggak. Karena kan ya itu kalau ada pasien baru atau pasien baru pasti menghubungi admin dulu kan, nggak bisa langsung observasi kecuali kalau kita ada yang kosong. Tapi kan kalau misalnya kayak Mbak Rosma udah selesai jam 2, Mbak Rosma udah pulang, tapi tiba-tiba jam 3 ada pasien mau daftar, ya kita pasti masukinnya buat hari besoknya lagi gitu. Di sana ada ruang sholatnya juga, Bu. Ada itu yang di sebelah kiri ruang tunggu, di luar ada WC sama tempat sholat, kamar mandi sama tempat sholat ada. Boleh lihat WC-nya apa enggak, Bu? Boleh dong. Bentar ya. Itu di sana. Ini buat musola dan toilet udah dikasih itu sih. Ini buat musola dan toilet yang ini. Musolanya kecil sih, cuma cukup satu apa? Buat satu orang aja ini WC-nya. Biasanya tiap hari dibersihin sama Mbak E. Tapi ini karena minggu jadi belum dibersihin mungkin kemarin. Ini di sini sebenarnya ada papan pengumuman kalau misalnya kita itu jadwal terapinya siapa aja, tapi karena sekarang terapisnya udah banyak kan, jadi mungkin nanti buat itu buat pengumuman kayak misalnya mau libur tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu, buat pengumuman itu aja sih paling. Kalau misalnya kan anak tuh kadang tuh ada yang pipis, ngompol itu kan, Bu. Nah, itu biar ke kamar mandi tuh langsung lari ke sana atau Iya biasanya dikasih harus ngompol. kalau misalnya anaknya udah ngasih respon ke kita, misalnya mau pipis dia udah bisa verbal ngomong, ya kita bilang sama orang tuanya aku mau ke kamar mandi dulu kayak gitu. Kalau misalnya anaknya enggak, itu kan biasanya dipakein pampers ya sama orang tuanya kalau misalnya anak yang belum bisa ngomong, atau misalnya mau pup atau apa, karena kan orang tua wajib nungguin pas proses terapi, karena pernah ada pasien yang nggak ditungguin, ternyata dia lagi diare boleh balik ke kamar mandi kan. Jadinya setelah itu kita bilang kalau sedang proses terapi ya ditungguin kayak gitu, karena kadang anak itu juga kalau kita sih oke aja ya, misalnya kayak nyepokin apa nggak bermasalah, cuma anaknya kadang nggak mau sama kita, jadi malah itu bikin buyar. Udah di kamar mandi nangis masuk ke terapi nanti jadinya dia nggak nyaman kayak gitu kan, mending sama orang tuanya. Nanti setelah kalau misalnya sudah dibersihkan baru terapi lagi, itu biasanya anaknya nyaman kayak gitu. Untuk pengembangan SDM-nya sendiri di klinik bagaimana, Bu? Ya itu paling kalau misalnya, karena kan maksudnya klinik ini baru berdiri 2,5 tahun ya Mbak, jadi ya itu paling tak suruh mengikuti kegiatan seminar-seminar kayak gitu. Untuk kedepannya sih kita terbuka ya, maksudnya mau lulusan D3, D4 oke-oke aja, maksudnya nggak harus D3, kualifikasinya nggak harus D3, D4 oke-oke aja. Yang penting itu minimal IPK 3, sayang dengan anak-anak, mau bekerja sama dengan tim, terus memiliki rasa solidaritas yang tinggi lah terhadap klinik dan timnya, seperti itu. Kadang kan kalau di sini kita hari liburnya itu akhir tahun libur 1 minggu, kalau lebaran liburnya 2 minggu. Kalau sakit maksimal ya pokoknya kalau udah sembuh boleh masuk lah, tapi ya maksudnya jangan, kan kadang ada terapis yang kayak mengenakan ya, karena saya orangnya enakan, maksudnya ya kalau sakit ya udah istirahat dulu nggak apa-apa, maksudnya nggak ada 1 bulan itu berapa kali liburnya kayak gitu kan, nggak
Nggak gitu, saya juga manusia, maksudnya kayak sakit masa disuruh masuk kerja, tapi ya jangan dikit-dikit, misalnya cuma batuk pilek masih bisa kerja ya diusahakan kerjalah walaupun cuma megang pasien nggak banyak kayak gitu yang masih bisa masuk. Kan saya juga jadwalnya penuh, teman-teman yang lain penuh nggak bisa pegang. Kalau misalnya teman-teman yang lain bisa pegang sih mungkin masih bisa diganti ke teman yang lain kayak gitu, jadwalnya bisa digeser ke teman yang lain. Tapi kalau misalnya teman yang lain penuh kan kasihan pasiennya gitu. Kita juga kalau misalnya membatalkan terapi, pasti kan harus mengganti jadwal ya. Kayak misalnya hari Senin, saya nggak bisa. Terus terapinya hari apa, Bu? Kayak gitu. Karena anak yang terapinya rajin sama nggak rajin, atau misalnya bolong-bolong, itu kan juga ini loh, berdampak juga. Kayak misalnya orang tua juga sering cerita kayak, ini Bu kemarin libur seminggu, ya ampun di rumah aktif banget, padahal kemarin itu udah bagus kayak gitu. Jadi ya pasti kan kita bertanggung jawab ya, karena kita sudah observasi, mereka sudah melakukan pendaftaran, pasti kita kan memberikan pelayanannya yang bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya terapisnya lagi sakit, pasti kita mengganti jadwal atau misalnya digeser ke terapis yang lain kayak gitu. Kalau sakit ya pasti maksudnya sampai dia sembuh baru berangkat lagi, tapi ya jangan dikit-dikit izinnya sakit kayak gitu. Biasanya kalau itu sih tak tegur Mbak, kayak misalnya saya juga punya pasien punya karyawan yang dulu sering banget izin, jadi sakit sedikit izin. Saya bilang ya kalau saya kosong saya pasti gantiin jadwalnya. Tapi kan saya juga punya tanggung jawab sendiri, punya pasien sendiri ya, kalau bisa diusahakan kalau masih bisa masuk ya, maksudnya nggak yang sakit tepar banget ya gitulah, ya diusahakan masuk. Walaupun kan biasanya kalau mereka sakit ngasih tahu, Mbak aku lagi batuk pilek, saya pasiennya jangan kepenuhan, paling tak kasihnya sehari 3 atau 4, yang penting masih masuk lah, jadi yang diganti ke temennya nggak terlalu banyak. Kan di sini maksimal kalau karyawan itu megang pasiennya 8, itu maksimal. Kalau misalnya pas lagi penuh sekali, misalnya hari kemarin ada yang nggak masuk, jadi kan numpuk di hari berikutnya, itu pasien ke-9 dan 10 itu terhitungnya bonus, jadi dapatnya mereka intensifnya 15.000 per pasien gitu. Baik Bu, untuk peraturan tata tertib di klinik di sana apa aja ya Bu? Untuk pasien atau untuk terapis? Untuk karyawan. Untuk anak, Pasien ya? Iya. Mau dikirim aja via WA? Nggak apa-apa? Ya boleh Bu. Atau mau dibacakan? Soalnya banyak. Dikirim aja mungkin ya Mbak ya, nanti ya. Oke Bu. Ya. Sama untuk karyawannya juga ya Bu? Ya, nanti saya kirim habis ini ya Mbak. Baik, akan dilanjutkan teman saya Bu. Terima kasih. Oke Mbak. Bu, mohon maaf, ini Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Ini tak end dulu, nanti mohon maaf nanti langsung masuk lagi ya Bu. Oke, Mas. Iya.